Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dwi Varian dari kelas 12 listrik 1. Di sini saya akan membahas tentang kabel tray. Kabel tray adalah media untuk meletakkan susunan kabel agar rapi dan mudah ditelusuri. Kabel tray beberapa menggunakan bahan pembuatan kabel tray, yaitu baja berkarat, baja galvanis, aluminium, fiberglass. Lalu bagaimana cara menentukan bahan yang tepat untuk digunakan? Bahan yang dipilih berdasarkan korosi dan hambatan yang digunakan untuk suatu lokasi. Ada beberapa jenis kabel tray. Kabel tray pejal, kabel tray berlubang, kabel tray tangga, dan kabel tray pagar. Perbedaan kabel dak dan kabel tray. Kabel dak memiliki penutup, sedangkan kabel tray tidak atau jarang memiliki penutup. Kabel dak biasanya untuk kabel yang ditanam, sedangkan kabel tray untuk kabel yang tidak ditanam. Kabel dak tidak memiliki lubang, sedangkan kabel tray terdiri dari banyak lubang yang berfungsi untuk memungkinkan kabel kecil dilewatkan keluar dari tray untuk disambung ke bagian luar tertentu. Pemasangan kabel tray bertujuan merapikan susunan dan jalur kabel listrik ataupun kabel jaringan. 1. Kabel tidak mudah rusak akibat tertindih atau tertendang. 2. Terhindar dari bahaya kebakaran, konsleting listrik, atau tersandung kabel. 3. Kabel akan terhindar dari panas berlebih. 4. Kabel tidak akan tergantung. Kabel yang menggantung bisa ditarik dan membahayakan anak kecil. 5. Estetika yang lebih baik untuk dekorasi rumah ataupun kantor. Seperti yang sudah ada di dalam video ini, yaitu contoh pemasangan kabel tray. Marking jalur tray atau ladder sesuai shop drawing. 2. Tandai lokasi pengeboran untuk gantungan. 3. Berlokasi gantungan. 4. Pasang gantungan atau support reader. 5. Pasang kabel ladder. 6. Pada setiap sambungan pasang penghubung grounding supaya lebih aman. Jenis kabel tray. Kabel tray pejal atau solid bottom. Jenis ini merupakan jenis pengaman kabel yang memberikan perlindungan maksimum pada kabel. Namun penggunaan kabel tray jenis ini membutuhkan pemotongan tray atau ketepatan, mulai dari kabel dimasukkan hingga kabel dikeluarkan. Kedua, kabel tray berlubang. Jenis ini merupakan jenis pengaman kabel yang umumnya digunakan untuk saluran kabel biasa atau kabel channel. Letak ventilasi tray dari jenis ini berada di bagian bawah tray. Hal tersebut agar sirkulasi udara dapat diproses sehingga dapat melepaskan panas yang ditimbulkan oleh kabel dan menghindari terjebaknya hawa panas tersebut dari rangkaian kabel tray. Ketiga, kabel tray tangga atau ladder tray. Jenis ini adalah jenis perlindungan kabel yang dibentuk dari 2 batang besi pipa di pinggir yang dihubungkan oleh palang-palang besi, sehingga tampilan dari kabel tray ini menyerupai tangga dan interval reguler. Tray jenis ini ada di urutan 4-12 in. Selain itu, jenis kabel tray ini memungkinkan kabel tray terlindung dari debu, air, hingga objek lainnya yang dapat mempengaruhi performa dari aliran listrik. Hal tersebut karena ventilasi dari tray jenis ini cukup besar. Kabel tray ladder berbentuk tangga ini juga tersedia dalam tipe U, tipe W, atau SLW, tipe heavy duty, atau CHD, sehingga instalasi pemasangannya cukup mudah. 4. Kabel tray pagar. Wire mesh. Jenis ini merupakan pengaman kabel yang berbentuk pagar dari jaringan. Umumnya kabel tray jenis ini digunakan untuk saluran instalasi berukuran kecil, namun dalam jumlah yang banyak seperti untuk telepon atau kabel jaringan komputer. Berikut ini contoh aksesoris yang bisa dipasang dalam kabel tray.
Nah, benda yang kali ini kita bahas adalah kabel dak. Kabel dak atau dak kabel adalah semua jenis rumah kabel yang konstruksinya dirancang khusus untuk dipasang di bawah permukaan tanah. Dan pemasangnya harus diletakkan dalam pipa-pipa di dalam permukaan tanah. Kabel dak ada beberapa bentuk, yaitu kabel dak oval dan kabel dak trapesium. Intinya, kabel dak ini tertanam di rumah kalian tanpa terlihat karena berada di dalam dinding, atap, dan lain-lain. Kabel dak ini menjadi jalur lalu lintas kabel listrik di rumah atau di gedung. Dak kabel terbuat dari bahan plastik PVC dengan berbagai warna. Ada juga kabel dak yang terbuat dari baja tahan karat. Namun yang biasa atau sering digunakan di rumah tinggal adalah kabel dak berbahan PVC. Dengan meletakkan kabel di bawah tanah memungkinkan kabel bersembunyi dari pandangan dan terlindung dari lalu lintas pejalan kaki. Dalam dunia industri, penggunaan kabel dak memungkinkan banyak dipasang melalui area lalu lintas tanpa menimbulkan bahaya bagi yang melintas. Berdasarkan penggunaannya, produk kabel dak terbagi menjadi dua jenis, tipe kabel trunking dan tipe industrial trunking. Kabel dak tipe kabel trunking ini merupakan tipe yang paling sederhana dan biasa digunakan di rumah. Fungsinya untuk melindungi kabel dari debu dan air. Bentuk biasanya persegi panjang atau kotak dengan salah satu sisinya bisa dibuka atau ditutup. Tapi ada juga bentuk lain seperti trapesium atau setengah lingkaran. Ukuran kabel trunking bervariasi mulai dari 15 kali 10 mm sampai dengan 40 kali 25 mm. Kabel dak tipe industrial trunking terbuat dari material baja atau PVC tebal berkualitas tinggi. Bentuk dari industrial trunking ini juga bermacam-macam, mulai dari persegi panjang sampai dengan kostum sesuai dengan kebutuhan industri itu sendiri. Posisi dan penutup bautnya juga dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah teknisi untuk membongkar pasang kabel saat perawatan atau perbaikan. Ukurannya juga lebih besar daripada kabel trunking biasa, mulai dari 50 kali 25 mm sampai dengan 200 kali 100 mm. Hal ini dikarenakan penggunaan kabel di dunia industri tentunya lebih banyak dibandingkan. Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu cara merapikan kabel di dinding. Cara pertama yaitu kita menggunakan sadel kabel. Sadel kabel ini terdiri dari lapisan plastik dan paku. Kebetulan ukuran sadel ini nomor 9 untuk tipe kabel NYM 2 kali 2,5. Contohnya seperti kabel ini. Cara pasangnya, kita tempelkan sadel kabel ini ke kabel, kemudian kita pukul menggunakan palu-palu. Kita pukul sampai pakunya tertanam di tembok, seperti itu pemirsa. Kemudian cara kedua yaitu menggunakan ducting kabel. Ini contohnya. Ducting kabel ini tipenya atau mereknya Niso dengan nomor TC5. Ini nomor ducting kabelnya, ukurannya. Banyak ukuran, ada nomor 3, nomor 5, dan lain-lain. Sesuaikan dengan ukuran kabel. Cara pasangnya, kita pisahkan terlebih dahulu bagian yang menempel di dinding dengan penutupnya.
Setelah itu kita lepas selotip atau lemnya. Kemudian kita tempelkan ke dinding. Untuk lebih erat atau terkat, kita tambahkan dengan paku ukuran 3 cm. Ini paku tembok. Kita paku di bagian ujung bawah dan ujung atas. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan kabel dan kita pasang penutupnya. Contohnya seperti ini. Kita pasang dan kita pukul-pukul.